Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita lihat lihat soal lagi ya, bagaimana eh, apa namanya ya, cara menjawab ya. Eh, jadi yang perlu dikenali adalah bagaimana kita memahami soal kemudian mencoba menjawabnya gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ini saya ada sedikit tambahan teori yang sudah pernah dibahas selama ini ya. Nah, ini saya ambil di buku modul UT ya. Nanti Anda coba cari aja modul UT-nya atau di buku yang sereferensi lain ya. Jadi di buku Hairston itu dia tidak dibahas istilah-istilah yang agak spesifik itu ya. Nah, contohnya adalah ini. Jadi memang kalau di buku Hairston beliau hanya menyebutkan operasi biner selesai gitu ya. Tapi sesungguhnya definisi operasi biner ya, kalau dari referensi yang berbeda ya di buku UT ini boleh Anda pegang ya sebagai pengetahuan juga. Jadi syarat operasi biner gitu ada yang namanya himpunan ya sebutlah himpunan S dan dia harus himpunan yang tak kosong gitu ya. Nah, kemudian untuk mendefinisikan operasi biner apa di sini ya. Jadi ini lambang ini gitu ya, operasi bundar gitu ya. Dia disebut biner, operasi biner ketika dia dikaitkan ya ada dua elemen di S tetapi hasil elemennya ada di S ya kita sebut sebagai tertutup ya jadi hasil dari operasi biner itu dia tertutup ya jadi ini kata kuncinya adalah tertutup itu adalah operasi biner ya nah berarti nanti ketika Anda diberikan suatu operasi Anda cek apakah hasilnya ada di himpunan tersebut atau tidak gitu ya kalau berada di himpunan tersebut maka operasinya disebut sebagai operasi biner gitu ya itu yang pertama nah yang kedua ada istilah groupoid ya ada istilah groupoid nah di sini eh, yang Anda kenal kan grup langsung gitu ya. Nah, ini ada poinnya gitu ya, grup point. Nah, grup point di sini syarat pertama, jadi dia ya karena pakai grup point ya istilahnya gunakan lambangnya pakai G ya. Jadi yang pertama dia harus tak kosong himpunannya. Yang kedua operasi bundar ini ya, dia adalah operasi biner ya. Operasi biner berarti eh dia apa? Tertutup gitu ya. Operasi biner dia tertutup. Ya, maka kalau G terhadap operasi ini dia tertutup ya, maka dia disebut grupoid ya, gitu ya. Jadi kalau ada himpunan bersama dengan operasinya ya, himpunan bersama dengan operasinya dia disebut sebagai grupoid. Belum grup, belum ya. Jadi berarti apa? Dia ini hanya memenuhi satu sifat ya, satu sifat yaitu dia tertutup. Bedanya apa sama yang ini? Ya, kalau yang ini yang difokuskan adalah operasinya ya yang difokuskan operasinya kalau ini himpunan beserta operasi biner bersama-sama berarti himpunan dan dia tertutup maka dia disebut groupoid gitu ya nah, kemudian di sini ada keterangan identitas gitu ya elemen identitas maka identitas itu tunggal gitu ya jadi di sini kan identitas apa yang kita ketahui kalau kita punya A di G ya maka ada sebutlah E gitu ya E juga di G sehingga apa di sini A bundar ya sama dengan A bundar ini sama dengan A. Nah, kalau memenuhi ini maka E-nya disebut identitas. Gitu ya. Dan dia bisa didefinisikan di dalam grupoid itu. Nah, dan identitasnya lebih lanjut dia tunggal gitu ya. Lebih lanjut di sini identitas identitas di G terhadap operasi biner ini dia tunggal gitu ya. Nah, ini nanti cikal bakal menjadi grup gitu ya. Jadi konstruksinya satu-satu. Nah, kemudian ada lagi semi grup. Semi ya, belum grup ya. Semi itu kan masih setengah-setengah gitu ya. Jadi semi grup itu apa syaratnya?
Yang pertama dia adalah grupoid ya, grupoid. Nah, apa itu grupoid? Berarti dia apa? Yang pertama operasi ini adalah operasi biner ya, operasi biner. Yang kedua G terhadap operasi biner ini ya, dia tertutup ya, tertutup di G gitu ya. Nah, kemudian tambahan kedua ya, bahwa apa? G terhadap operasi ini dia asosiatif. Jadi satu-satu ya, tertutup saja dia disebut grupoid, kemudian tertutup dan asosiatif maka dia disebut semigrup gitu ya. Tetapi dalam grupoid ada identitas ya, identitasnya dia tunggal gitu ya. Dan dalam hal ini identitas di G dia tunggal gitu ya. Oke, nah ini disebut semigrup ya. Nah, kemudian ada lagi monoid ya. Nah, monoid di sini kalau di mana namanya? Di dalam grup, di dalam semigrup ini dia tidak tercantum secara jelas gitu ya. Tidak tercantum secara jelas walaupun di dalam grupoid itu kalau kita menemukan identitas dia di sini tunggal gitu ya. Tetapi kalau monoid ya, monoid berarti apa? Semigrup ditambah identitas gitu ya. Nah, ini semigrup ditambah identitas. Berarti semigrup di sini apa? Tertutup, asosiatif, ya. Kemudian ada G-nya tak kosong. Kemudian ada operasi biner gitu ya. Nah, ini ditambah identitas. Jadi ada berapa nih? Satu, 2, 3, 4 ya. Satu, 2, 3, 4, 5 ya. Totalnya ada 5 ya. Tak kosong, ada operasi biner, tertutup, asosiatif, dan identitas. Nah, ini semua disebut monoid. Gitu ya. Nanti ada tambahan lagi kalau dia komutatif ya dia disebut monoid abelian. Gitu. Ya, ini semi grup. Jadi asalnya adalah eh, mulai dari ini dulu ya. Mulai dari operasi biner, kemudian grupoid dia hanya tertutup itu ya. Kemudian dia kalau dia grupoid punya identitas maka identitasnya tunggal. Kemudian Anda punya semi grup gitu ya. Kemudian Anda punya monoid. Jadi nanti kalau Anda ditanya belajar aljabar abstrak apa itu grupoid, monoid, apa Anda harus sudah bisa menjelaskan gitu ya. Dan memang di Hairston ini tidak disebutkan secara detail gitu ya. Nah, kemudian satu lagi nih. Jadi semi group didefinisikan inverse gitu ya, maka inverse-nya adalah tunggal gitu ya. Nah, ini semua adalah cikal bakal ya, cikal bakal untuk kita mendefinisikan grup gitu ya. Jadi si G ya didefinisikan dulu dia harus tak kosong, kemudian operasi bundar ini adalah operasi biner ya, kemudian awalnya adalah tertutup, kemudian ada asosiatif gitu ya, kemudian di sini ada identitas, kemudian di sini ada inverse. Oke, jadi kalau G hanya tertutup apa dia disebut sebagai di sini apa namanya grupoid ya. Nah, jadi kalau kalau satu ini saja dia grupoid ya. Tapi kalau ini tambah asosiatif, lihat di sini asosiatif dia disebut semi grup gitu ya. Ya. Terus di sini monoid. Monoid dia semi grup yang identitas gitu ya. Di grupoid semi grup. Nah, kalau sampai sini dia monoid ya. Monoid. Yang di sini ya. Ini monoid. Ya, masing-masing ini ada identitas gitu ya. Identitas tunggal gitu ya. Identitas tunggal. Kemudian apalagi di sini tadi semi grup ya, semi grup ini inverse-nya tunggal gitu ya, inverse tunggal sendar monoid sampai sini identitas gitu ya. Ya, nah ini kira-kira hubungannya gitu ya inverse tunggal. Nah baru nanti di dikelompokkan menjadi semuanya ya dimasukkan ke dalam sifat-sifat ini disebut sebagai grup yang kita kenal ya. Ada biner,
ada tertutup, ada asosiatif, ada identitas, ada inverse. Kemudian nanti kalau ada sifat-sifat abelian di sini ya, di sini nih sifat abelian, sifat komutatif ya, kita tambahkan saja dia di sebagai grup abelian atau grup komutatif. Gitu ya. Jadi ternyata ada konsep yang apa istilahnya lebih dasar gitu ya, yang perlu Anda kenali. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini ya. Soal ini soal ONMIPA. Di sini jawabannya itu kotak, artinya jawabannya singkat gitu ya. Jawabannya singkat, ada berapa gitu ya. Nah, di sini kan yang ditanya banyak konsep kanan ya. Jadi di sini AS-nya permutasinya ada S-nya ada tiga ya. Ini S-nya ada tiga, H-nya adalah ini gitu. Berarti kalau AS, G sama dengan AS, ini ordernya yaitu berapa? Yaitu berapa di sini? 3 faktorial ya. Karena ini kan ini itu disebut sebagai S3 gitu ya. S3 maka ordernya S3 ini sebenarnya 3 faktorial ada 6 gitu ya. Nah, kalau di buku ini dikenali sebagai misalkan identitas F, G, FG, GF dan kalau nggak salah F kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini nih. Ada yang namanya H. Nah, ini notasi ya. Notasi yang ada di G berarti notasinya sigma ini satu di antara ini ya. Satu di antara ini ada 6 biji ini ya. Di mana apa nih sigma 1G apa X1 sigma sama dengan X1. Nah, ini di dalam beberapa buku itu maksudnya gini. Sigma X1 ini sama dengan X1 ya. Nah, ini ada di edisi 3 ya. Tapi kalau di edisi 2 nulisnya sigma 1 apa X1 sigma sama dengan apa X1 gitu. Ya, nah sekarang banyak koset kanan dari H di G. Ya, berarti kan kita mau mendefinisikan koset kanan itu apa? Nah, koset kanan adalah apa? AH gitu ya. Salah. HA. HA ya, di sini ya. HA ya, modelnya HA. Banyak koset kanan. Nah, berarti artinya ini harus kita apa namanya? Cek satu-satu nih. Ada berapa gitu. Nah, tapi kita juga harus tahu HA itu isinya apa sih? Ya, kita harus definisikan H itu isinya apa. Karena H itu isinya sigma X1 sama dengan X1. Nah, kan kita tahu nih kalau I ya itu kan berarti apa? Eh, kalau kita pakai permutasi ya, nih ya. Kalau saya pakai permutasi, berarti kan ini saya tulis sebagai 1, 2, 3 ya. Gini ya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 gitu ya. Coba kalau 1, 2, 3 ke 1, 2, 3 ini nulisnya menjadi apa? Didefinisikan sebagai apa? 1, 2, 3 gitu ya. Atau ini ditulis sebagai 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi gitu ya. eh, Fungsi yang kedua ya. Kalau ini mau nyontek ke sebentar, mau nyontek ke permutasi ya. Pakai yang ini aja ya. Nah, ini. Nah, ini ya. I-nya 1, 2, 3 gitu ya. F-nya 2, 3, 1. Ya, berarti di sini F-nya dengan 2, 3, 1. Saya pakai koma ya. G-nya ini berarti 2, 1, 3. 2, 1, 3. Kemudian GF, GF, GF 1, 3, 2. 1, 3, 2. FG, FG-nya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kemudian F kuadratnya ya. F kuadratnya 3, 1, 2. 3, 1, 2 gitu ya. Maksudnya 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2 gitu ya. Saya nulisnya pakai koma ya. Nah,
Tapi kalau Anda terjemahkan menjadi bentuk misalkan F ya, F kan 1, 2, 3 ke 2, 3, 1. Nah, ini kan ditulis sebagai 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 gini ya. Nah, ini F tanpa koma. Berarti kalau yang G 1, 2, 3, 2, 1, 3. Nah, ini ditulis sebagai 1 ke 2 gitu. Ya, hanya 1 ke 2 FG. Terus kalau GF apa nih? 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ini ditulis sama dengan 2, 3 gitu ya. Hanya 2, 3. 2, 3 ya. GF. Terus kalau FG kan 3, 2, 1 ya. 1, 2, 3 menjadi 3, 2, 1. 3, 2, 1 berarti 1 ke 3, 3 ke 1 gitu ya. FG, GF, FG, satu lagi F kuadrat. Nah, F kuadrat ini ditulis sebagai 1, 2, 3, 3, 1, 2. Ini menjadi apa? 1 ke 3, 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Gitu ya. Nah, jenisnya seperti ini. Oke, berarti H isinya apa? Saya tanya dari sini. Ada yang bisa jawab? H itu artinya apa? 1 ke 1 ya. Hanya 1 ke 1. Berarti H isinya apa? Kalau saya pakai ini nih. I, F, G, F, G, G, F, F kuadrat. Isinya apa berarti? Ada yang bisa jawab? Halo? Isinya apa saja? Novita, apa isinya ini? H. Bentar, Pak. H itu pemetaan yang isinya X1 ke X1. Berarti apa saja? Identitas Pak yang I. I, terus apa lagi? Nggak apa-apa, yang lain jawab. Terus Nggak apa-apa. eh GF ya Pak. GF, oke. Saya tandai ya di sini ya. Nah, ini GF, identitas. Terus apa lagi? Dari 6 Eh, yang masuk ke H berarti I, GF, sama apa lagi? Sudah ya? Nggak ada lagi kan? udah Pak. Udah, jadi cuma dua isinya. Ya, oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah banyak offset kanan. Artinya Anda akan cek gini, HI. HI tahu sendiri sama dengan H ya. Gitu ya. HI sama dengan H. Sekarang kalau HF ya, HF berarti isinya apa? F gitu kan. Terus kalau GFF apa nih? GFF. Anda kalau punya GFF ya, GFF berarti kan apa? GF mana GF? GF itu kan 2, 3 ya. 2, 3 bundar. Nah, ini ya. 2, 3 bundar F. F, 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 F. F 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya apa nih? 1 ke 2, 2 ke 3 kan? 1 ke 2, 2 ke 3. Gitu kan? Berarti 1, 3 kan? Ini nggak hasilnya. 1, 3 itu apa? FG ya? Gitu nggak? Nih, ini hasilnya. Ya. Nah, nanti Anda cek lagi. Apa lagi ya? HG.
HG sama dengan apa. Nanti kalau ada yang sama, ya Anda tulis dia bentuknya sama gitu. Ya. Nah, ini nanti semua koset ini berarti kan Anda operasikan HG, kemudian HI, HF, HG, HGF gitu ya. HFG sama HF kuadrat. Nanti dicek. Kalau hasilnya beda semua, ya berarti ada 6. Tapi kalau hasilnya ada yang sama, berarti dia tereduksi jadi ada berapa gitu ya. Jadi cara jawabnya gitu. Jadi berapa totalnya ya dihitung aja dulu gitu ya. Saya tidak uraikan detail ya hasilnya berapa. Tapi cara jawabnya kira-kira seperti itu ya. Berarti nanti eh, Anda proses ya HI ya HI, HF, HG, HFG, HGF sama HF kuadrat ya. Nah, ini dicek kalau sama, kalau ada yang sama gitu ya direduksi. Kalau nggak ada berarti ada 6 gitu ya. Jika beda semua ada 6 gitu ya. Jadi dicek aja ini ya jawabannya gitu. Nah, ini saya tidak berikan jawabannya tuntas. Kira-kira gitu ya. Nanti filenya saya kirim ini ke WA Group. Ya, cara jawabnya yang penting ya. Tapi penyelesaian akhirnya Anda harus eh, tulis lagi, ulang ya. Oke, soal yang pertama. Nah, yang kedua sekarang. Nah, untuk memahami soal ini, Anda harus paham dulu istilahnya ya. Untuk menjawab soal ini, Anda harus tahu apa yang dimaksud dengan unsur berorde 2. Ya, unsur berorde 2. Ilustrasi dulu ya, ilustrasi. Jadi, kalau saya punya G, isinya adalah min 1, ya, terhadap perkalian, itu ya. Nah, ini kan kita tahu, eh, ini membentuk grup gitu ya, membentuk grup. Nah, dengan orde G, ya, yaitu 2. Kalau saya tulis ini aja lah. Orde dari G-nya sama dengan 2. Ya, atau ini lambangnya kadang-kadang ditulis gini ya. Sama dengan 2. Nah, itu orde grup. Nah, ini adalah orde grup. Nah, tapi kalau orde elemen yaitu apa? Bilangan bulat positif terkecil, sebutlah N, ya, yang memenuhi A pangkat N sama dengan E, ya, maka 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 N disebut disebut orde dari A, ya, ditulis OA. Nah, ini adalah order elemen ya, order elemen gitu ya. Nah, coba kalau min 1 pangkat 1 kan sama dengan min 1 ya. Min 1 pangkat 0 sama dengan 1. Karena semua elemen yang dipangkatkan 0 adalah identitas gitu ya. Nah, min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka orde dari min 1 sama dengan 2. Gitu ya. Orde dari 1 pasti sama dengan 1. Karena dia dipangkatkan 1 akan sama dengan identitas gitu ya. Sama dengan dirinya sendiri, si identitas. Maka dalam hal ini, kalau grup G-nya adalah seperti ini, G-nya adalah seperti ini, maka contoh elemen yang ordenya 2 ya adalah min 1. Ya, konteksnya gitu. Nah, sekarang kalau G-nya saya naikkan ya, saya naikkan min 1, I dan min I. Kan ini kalau nggak salah pernah gitu ya. Eh ini terhadap perkalian ya. Kemudian I kuadrat sama dengan min 1 gitu ya. Nah, ini orde G-nya ini sama dengan 4 gitu ya.
Nah, sekarang order dari 1 sama dengan 1, order dari min 1 ini sama dengan 2. Kenapa? Karena min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Sekarang order dari I berapa? Order dari I kita cek. I pangkat berapa nih? I pangkat 2 kan sama dengan min 1 ya. I pangkat 3 sama dengan min I gitu ya. I pangkat 4 sama dengan berapa nih? 1 ya. Nah, berarti order I-nya adalah 4 gitu ya. Ini benar ya, saya nggak salah hitung ya. I kuadrat sama dengan min 1, I pangkat 3 min I pangkat 4 adalah 1. Nah, order dari min I sama dengan, oke kita hitung dulu. Min I pangkat 2. Kalau min I pangkat 2 berarti berapa? Min I dikali min I ya. Min I kali min I berapa nih? Min 1 ya. Betul ya? Min I, benar? Ya. Eh, min I pangkat 3 berarti apa? I ya. Min I pangkat 3 I. Nah, berarti min I pangkat 4 sama dengan 1. Nah, berarti order dari min I sama dengan 4. Gitu ya. Nah, di dalam grup ya, dalam grup hingga dengan order n gitu ya. Dan order n akan ada, oh bukan akan ada ya, terdapat A di G ya, sehingga A pangkat N itu sama dengan E ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, tapi di sini kalau ditanya yang ordernya 2 berapa? Nah, ini ordernya 2 adalah min 1. Nah, sekarang kembali ke soal gitu ya. Soal ini kan grupnya apa nih? Ya, grupnya Tahingga ya. Grupnya ini grup Tahingga gitu. Ya, berarti kita mau cari nih orde dari eh, kita cari nih ya, orde 2 berarti kan eh, orde dari A, B gitu ya, sama dengan 2 gitu ya. Atau kita mau cari nih AB pangkat 2 sama dengan 2 gitu ya. AB pangkat 2 sama dengan 2. Nah, kalau AB pangkat 2 sama dengan 2 berarti kan AB kali AB ya. AB kali AB hasilnya sama dengan 2. Kok AB pangkat AB sama dengan 2? Sama dengan gitu ya, sama dengan sorry. Sama dengan identitas. Nah, tapi identitasnya apa di sini? Ya, nah ini harus ditentukan dulu identitasnya apa kira-kira gitu. Ya, nah, ini berarti kan kita perlu menyelidiki dulu kalau G-nya adalah himpunan A, B gitu ya, di mana AB-nya real, kemudian A-nya tak kos tak nol ya, tak nol, kemudian AB bintang CD ini dua elemen di G ya. Ini isinya adalah apa tadi? AC B tambah D ya. AC B tambah D. Ya, ya kalau saya punya misalkan 2,3 bintang 4,5 gitu hasilnya adalah 2 kali 4, 3 tambah 5 gitu kan. Ini hasilnya adalah 8,8. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang unsur identitas E di G yaitu apa? Anda bisa tebak nggak ini? Karena kita harus cari nih. Berarti kan kalau A, B pangkat 2 artinya adalah AB bintang AB. AB bintang AB itu adalah A kuadrat gitu ya. B tambah B. Gitu ya. Ini saya tulis gini aja. AA ya, koma BB. Nah, ini sama dengan berapa nih? A kuadrat, koma 2B. Dan dia hasilnya harus sama dengan identitas. Ya. Nah, tapi kita harus tentukan dulu identitasnya apa. Ada yang bisa tebak ini identitasnya apa? Bisa?
Halo, halo. Coba direspon saya berapa ini? 1,0. 1,0. Coba 2,3 bintang 1,0. Ini artinya 2 kali 1,3 tambah 0 gitu ya. Sama dengan 2,3. Oke. Dibalik juga sama ya. 1,0. Nah, ini hasilnya adalah 1,0. Ya, betul kan? Jadi AB pangkat 2 hasilnya sama dengan 1,0. Berarti kita punya apa di sini? A kuadrat sama dengan 1, B sama dengan 0. Ya, berarti berapa elemennya? Ini A kuadrat sama dengan 1 hasilnya apa? Yang memenuhi apa? A sama dengan A sama dengan Plus apa? minus satu, Pak. Plus minus 1, 1. Pak. Oke, berarti kita punya pasangan nih 1,0 dan mana? 1,0, 1,0 dan min 1,0. Benar nggak kalau 1,0? Ya. Tapi padahal 1,0 itu pangkat 1 itu kan sudah 1,0 ya. Ini identitas ya. Gitu ya. Berarti sisanya cuma ini nih, min 1,0. Jadi jawabannya di sini adalah apa? Banyaknya unsur berorder 2 di sini cuma satu ya. Itu berapa? Min 1,0 ya. Min 1,0 ya. Kan ini yang ini kan identitas ya. Kalau identitas kan tidak masuk di sini. Identitas itu ordernya satu ya. Ini kan yang ordernya 2 nih. Order 2 nih min 1,0. Itu ya. Jadi cara jawab soal Anda harus pahami dulu istilah-istilahnya, kemudian Anda gunakan apa yang diketahui gitu ya. Grupnya apa sih? Operasinya apa sih? Kemudian diturunkan gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ya. Nah, ini grup simetri nih. Orde 5 ya. Orde 5. Berarti kalau orde 5 nah ini jangan bingung ya. Jadi kalau S5 ini adalah grup simetri dengan orde 5. Tetapi S-nya itu isinya ada berapa? Ya kita sebut X1, X2, X3, X4, X5. Nah, yang disebut sebagai S5 itu adalah AS gitu ya. Nah, orde dari AS di sini berapa? 5 faktorial ya. Jadi elemennya adalah sebanyak 5 faktorial. Ya, 5 faktorial berarti berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Berapa nih? 6, 24, 24 kali 5 berapa? 120 ya. 120 elemen. Nah, yang ditanya orde dari ini. Gitu ya. Nah, kita harus ingat apa arti orde. Ya, jadi kalau kita sebut misalkan sigma sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, berarti sigma pangkat N, bukan pangkat N ya, ada N-nya nggak di sini? Nggak pakai huruf N ya. Sigma pangkat N sama dengan E, ya. Eh, N adalah orde orde dari sigma gitu, ya. Berarti kita harus cari nih berapa nilai n sedemikian rupa sehingga sigma dari ini adalah sama dengan E gitu ya. Nah, ini berarti kan kita harus cari nih ya ordenya bagaimana nih ya. Kemarin waktu di kelas saya udah bahas belum ya. Kalau misal eh, contoh ya ilustrasi ilustrasi S3 ya. S3 kan sebutlah isinya adalah
1, 2, 3 ke misalkan 1, 3, 2 gitu ya. Ini kan bisa ditulis sebagai 2, 3 gitu ya. Nah, kalau ini eh, 1, 2, 3, 1, 3, 2 dioperasikan dengan 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ini kan nanti hasil, ingat ya, kanan dulu, kanan baru kiri gitu ya. Ini kan berarti 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, ya, 3 ke 2, 2 ke 3. Oh, ini sama dengan gitu ya. Berarti kita punya eh saya tulis, gini ya. 2, 3 kuadrat sama dengan gitu ya. Berarti orde dari 2, 3 ini sama dengan 2 ya. Adalah 2. Ya, selesai. Nah, tapi contoh yang lain, kalau misalkan 1, 2, 3 ke 3, 2, 1 gitu ya. Ini kan ditulis sebagai 1 ke 3, salah. Maksudnya gini, 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 segini ya. Nah, ini kan beda semua. Nah, nanti Anda bisa cek ya. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ini hasilnya kan sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, jadi nanti 1, 2, 3 pangkat 3 ini sama dengan itu ya. Berarti orde dari 1, 2, 3 ini sama dengan eh, yaitu 3 gitu ya. Nah, kalau S3 Anda lihat perubahannya. Di sini kan yang di luar, yang di luar apa yang dipetakan terhadap dirinya sendiri kan ada 2 nih. Nah, ini curigai sebagai 2 nih ordenya gitu ya. Kalau ini kan tiga-tiganya beda semua nih. Ordenya adalah 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini kan kalau Anda gambar ya 1, 2, 3, 4, 5 itu kan sebetulnya ilustrasi dari ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini 1 ke 2, 2 ke 1 gitu ya. Ini 3, 4, 5 gitu kan. Dikali dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 3 gitu. Ya, perkaliannya kan ini. Nah, nanti Anda bisa cek nih kalau ini dikuadratkan ya. Ini kan sebetulnya ordernya 2 nih. Ya, ordernya 2. Nah, ini ordernya 3 gitu ya. Berarti total ordernya berapa? Ordernya adalah 2 kali 3 sama dengan 6 gitu ya. Jadi nanti Anda coba cek saja di sini. eh ini kalau dikalikan ya, kalau dikalikan sebanyak 6 kali gitu ya. Nanti Anda cek ya, sigma pangkat 6 ini akan sama dengan Jadi mengenali order dari apa namanya, grup simetri kalau elemennya seperti ini ya Anda kenali masing-masing saja bentuk ininya ya, cycle-nya. Ini kan 2 cycle, ini 3 cycle ya. Ini 2 cycle, ini 3 cycle. Atau kadang-kadang Anda menulisnya apa? Di ini siklus 3 ya. Siklus 2 sama siklus 3 gitu ya. Ini sebetulnya perkalian perkalian ininya aja cycle-nya. Jadi jawabannya adalah 6 gitu. Ya. Tapi ini soalnya soal ini ya, soal jawaban singkat saja. Tapi cara mendapat jawabannya itu yang penting gitu ya. Anda seperti ini kira-kira jawabannya. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, sambil penjelasan dari saya gitu ya. Oke ya, jadi soal-soal yang seperti ini itu sebetulnya bisa dijawab gitu ya. Yang penting Anda paham bagaimana mengeceknya. Ini belum selesai ya. Ini selesaikan sendiri nih. Tuntaskan gitu ya. Dicek nanti. Tuntaskan sendiri. Saya kasih tahu jalannya ya. Kalau kemarin kan saya bahas, sekarang saya kasih jalannya, Anda selesaikan akhirnya. Oke ya. Nah, sekarang soal berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Unsur berorder 2 di S5. Berarti gimana nih? Unsur berorder 2 di S5. Cara ngeceknya gimana nih? Anda bisa berikan contoh unsur order 2 nih.
Apa saja di S5? Yang berubah duanya kan? Berarti apa nih? 1, 2 gitu kan? 3, 4, 5-nya diem gitu kan? 1, 3, 1, 4, 1, 5 gitu kan? Iya 15, 23, 24, 25. Ya, dua Pokoknya tiga sampai seterusnya 45 ya. Pokoknya 24 transposisi ya Pak. ya 25 terus berapa? 34 35 ada lagi nggak? 45 ya udah pokoknya dua aja gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? 35 udah 25 udah berarti berapa nih totalnya ya? 4 3 7 10 10 ya jawabannya ada 10 ya. Ini soal singkat ya jadi memang ada soal-soal yang dibuat singkat jawabannya ada yang memang eh, nah ini saya kasih mana ya. Nah, ini ya. Ini kan soal di tahun berapa nih? Ini ya, tahun 2017. Jadi terdiri dari dua dua ini ya, dua jenis gitu ya. Nah, ini isian singkat. Nah, ini nanti esainya. Nah, esainya ini butuh proses ya untuk jawabnya ya. Tapi saya bahas yang ini dulu. Itu ya. Oke ya. Baik. Nah, sekarang eh yang nomor 3 ini subgrup Z2 Z4. Nah, apa arti Z2 Z4? Nah, Z2 Z4 itu kan berarti gini, Z2 kali Z4 isinya adalah pasangan terurut, sebutlah A, B, di mana A-nya di Z2, gitu, B-nya di Z4. Ya. Nah, isinya sekarang ada berapa? Anda bisa tebak orde dari Z2 cross Z4? Ada berapa ini? Ya, ini kan isinya 01 ya. Ini isinya adalah 0, 1, 2, 3. Berarti isinya ada berapa? Kita mulai dengan 0, sampai 03, gitu kan? 10 sampai 13. Ini ada berapa? Ini ada 4, ini ada 4. 8. Berarti ini ada 8, gitu ya. Nah, sekarang ordernya 4. Ingat, kalau mencari subgrup, pastikan identitas termuat ya. Nah, tapi Anda harus tahu nih, ini Z2 cross Z4 itu subgrupnya, subgrup. Operasinya apa sih? Operasinya apa nih? Operasinya penjumlahan ya. Penjumlahannya gimana? Eh, apa? AB tambah CD, ya ini sama dengan A tambah C, B tambah D. Ini soal yang kemarin sebetulnya mirip gitu ya, dengan soal yang saya tunjukkan. Nah, tapi Anda harus tahu nih identitasnya apa di sini. Identitasnya kan kita tahu 0,0 ya. Nah, sekarang kita tebak-tebak berhadiah nih. Ada berapa subgrup yang mungkin gitu ya. 4 ya, ordernya 4 ya. 00 gitu ya. Eh, kalau di sini 01 ya, ini harus ada 02 ya. Kalau di sini harus ada 02, di sini harus ada 03 gitu kan. 0 kan 01 tambah 01 02 gitu ya. 02 tambah 02 04. 04 sama dengan 00. Terus 01 tambah 03 01 tambah 02 03 nih 03. Nah, 02 tambah 03 berapa? 05. 05 kan berarti 01 ya. Berapa lagi? 03 tambah 03 06. 06 itu berarti modulo 4 kan? Berarti 02. Oh, ini dapat satu nih. Ini baru satu ya. Nah, ada lagi nggak? Gitu. Anda cek lagi 00 berapa lagi nih? Ini kita belum mainkan satunya ya. Belum mainkan yang sebelah kiri satunya. Ada lagi nggak? Bisa nggak? Kasih contoh lagi. Jadi nyusunnya satu-satu aja ya. Eh,
Kalau saya buat di sini 1 0, bisa nggak di sini? Kalau sini saya buat 0 1, jadi berapa? Harus ada 0 2 ya, gitu kan? Harus ada 0 3 ya, gitu kan? Harus ada 1 1 kan? Harus ada 1 2 dan seterusnya. Kalau ini bukan nih, ini bukan ya, karena banyak gitu ya. Nah, ini saya kasih arah lagi ya, ini cari lagi kemungkinan lain gitu ya. Kalau nggak ketemu ya berarti cuma satu gitu ya. Jelas ya. Baru ketemu ini baru satu. Jika ada gitu ya. Ini belum selesai ya. Anda harus tuntaskan nih. Jawabannya sebetulnya ada berapa. Dan nanti ini boleh disampaikan di kelas. Oke, kelas A, kelas B masing-masing. Oke, saya nemunya yang subgrupnya ini cuma satu gitu ya. 00, 01, 02, 03 selesai gitu ya. Masalahnya yang ditanya berorder 4 nih. Ya, berorder 4 itu ada berapa gitu. Ya, ada lagi yang lain. Nah, ini Anda harus coba cari gitu ya. Eh, Pak Pulo. Ini soalnya sama dengan yang kemarin nggak sih? Oh, ini sama nih dengan yang kemarin ya. Nih ya, yang kemarin yang ini ya. Ini ya, soalnya yang ini ya. Jawabannya ini ya, order 4 nih. 00, 11 gitu ya. 02 dan 13. Oke, ada dua ya. Jadi jawabannya ada 3 nih. Gitu ya. Oke. Eh, berapa tadi? 00, 11 gitu ya. 00, 11 gitu. 02, 13. 02 dan 13. Gitu ya. Berarti ada dua. Jawabannya gitu ya. Oke. Paham ya sampai sini mudah-mudahan proses menjawabnya ya. Nah, sekarang ada lagi nih. Nah, ini saya singgung tentang homomorfisme ya. Homomorfisme on to prove that G aksen is abelian. Sore ini kemarin dibahas nggak? Nggak ya. Nah ini ya. Ini untuk menjawab soal seperti ini gimana sih gitu ya. Jadi kalau dari soal ini Anda ada tuliskan dulu gini ya. Diketahui G abelian gitu ya. Artinya untuk sebarang ya, untuk setiap ya, untuk boleh lah, untuk setiap A, B di G, maka AB sama dengan BA. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, eh, pi ini dari G ke aksen. Ini homomorfisme onto, ya. Artinya untuk setiap A, B di G berlaku apa? Pi AB sama dengan pi A, pi B. Gitu ya. Dan untuk
setiap apa namanya, sebutlah Y di G aksen gitu ya, ada X di G, sehingga pi X sama dengan Y. Ya, ini adalah yang diketahui dari soal. Ditanya, apa yang ditanya? Eh, buktikan G aksen Mendelian. Artinya harus ditunjukkan gitu ya. Jika pakai huruf apa ya? Huruf apa nih, susah nih. Sebutlah Peki gitu ya. Peki ada di G aksen, maka Peki sama dengan Kipe. Nah, ini masalahnya yang harus dibuktikan. Tuh ya. Nah, langkahnya gimana sekarang? Coret-coretnya nih. Membuktikan G aksen abelian. Ya. Artinya Peki sama dengan Kipe. Ya. Nah, berarti kan kita jawab nih ya. eh idenya kan gini ya. Idenya. Ini G aksen. Pemetaan gitu ya. Pemetaan oleh pi. Yang kita pakai itu adalah ontunya dulu ya. Ontu. Ontu artinya apa? Setiap di sini ada pasangan di sini gitu ya. Ada pasangan X gitu ya. Setiap di sini ada pasangan di sini. Sampai Ki gitu ya. Ada pasangan di sini seperti gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang coba dari sini ya. Kita ambil, sebutlah P, Q di G aksen sebarang. Ya. Karena ini apa nih, onto nih. Berarti kan ada X, Y di G, sehingga pi X sama dengan P, pi Y sama dengan Q gitu ya. Jadi kalau Anda menulis di sini apa namanya, pakai huruf Y, pakai huruf X, ini sebetulnya hanya notasi ya. Nanti kalau kita ambil pakai notasi yang lain, ya boleh aja gitu. Yang penting konsisten dengan sifat yang ada di sini gitu ya. Berarti karena pi-nya pada gitu ya, maka bisa kita tulis eh, ada X, Y di G gitu, sehingga apa di sini, pi X sama dengan P dan pi Y sama dengan Q gitu ya. Oke, nah kemudian berarti PQ nih, PQ ada di G kan, PQ ada di G aksen kan, PQ ada di G aksen, dia elemen juga kan, berarti dia punya pasangan nih di sini gitu ya, ya nggak tahu lah pokoknya ya. Nah, pokoknya dia punya pasangan. Karena karena G aksen grup ya, maka PQ juga ada di G aksen gitu ya. PQ juga ada di G aksen. Oke. Berarti PQ sama dengan apa? Pi X, Pi Y gitu kan? Ya. Nah, kemudian Pi X, Pi Y ini sama dengan Pi X Y gitu kan? Kenapa? Karena pi-nya homomorfisme gitu kan? Nah, eh, ini bisa kita tulis sebagai Pi X. Kenapa? Karena G-nya abelian. Ya. Ini sama dengan apa? Pi Y, Pi X. Kenapa? Karena pi-nya homomorfisme. Ya. Pi Y apa Pi Y tadi? Pi Y sama dengan Pi Y sama dengan Ki gitu ya.
pi X sama dengan P. Ya, karena pi-nya pada gitu ya. Ya sudah, berarti kita simpulkan jadi PQ sama dengan IP. Artinya G aksen abelian. Gitu ya, terbukti. Oke, habis soalnya. Ya, jadi Anda pahami betul apa yang diminta oleh soal dan apa yang diketahui oleh soal, sehingga Anda bisa susun apa namanya tuh struktur jawabannya gitu ya. Nah, ini nanti Anda pelajari lagi gitu ya. Yang penting ketika Anda apa namanya, menguraikan apa yang diketahui, Anda harus pegang dulu Anda mau kemana gitu. Ya, nah, sebagai contoh lagi, eh, contoh lagi ya, sebentar. Yang agak rumit di sini nih. Nah, ini misalkan gini ya, ini di buku ya. Buku 2 nih. Ini yang saya maksud dengan Anda harus pegang apa yang harus dibuktikan, apa yang diketahui gitu ya. Nah, nomor 4 ini latihan soal tentang subgrup sih sebetulnya ya. Tapi eh, di sini yang diperlukan sebetulnya sederhana ya. Yang diperlukan adalah subgrup gitu ya. Konsep subgrup. Nah, kan di sini hanya subgrup. Kemudian ada elemen A di G gitu ya. AH A inverse sama dengan ini. Buktikan dia subgrup. Artinya apa? Untuk yang A ya. Yang harus dibuktikan pertama adalah AH A inverse ini tak kosong. Pegang dulu ini ya. AH A inverse ini sub dari G ya. Kemudian AH A inverse ya apa namanya tertutup dan memiliki elemen inverse ya. Nah, ini. Sekarang yang pertama dulu. AH inverse tak kosong ya. Jadi Anda ada elemennya gitu ya. Nah, triknya adalah masukkan E di G ya, dia termuat di AH A inverse gitu. Caranya gimana? Caranya gimana coba? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide gimana? Halo? Ada ide? Yang di sini diketahui apa? Hanya subgrup ya. Kalau hanya subgrup artinya apa dia? Hanya tak kosong kan? Kalau hanya tak kosong, kita tahu dalam subgrup itu E itu pasti ada di H gitu. Ya. Kemudian H-nya sub dari G hanya tertutup dan eh, memiliki inverse ya. Gitu ya. Ya udah, Anda tulis di sini. Eh perhatikan bahwa
E itu kan bisa ditulis sebagai A inverse ya. Untuk A di G gitu kan. E identitas di G gitu ya. Nah, ini kan kita selip aja di sini nih. A, E, tuh A inverse. Nah, gitu ya. Ini ditulis sebagai AE, A inverse. Tapi kita definisikan E-nya ada di H. Gitu. Ya sudah. Kalau kini E bisa kita tulis sebagai AE, A inverse dengan E-nya di H. Ya, maka E ada juga di A, H, A inverse. Gitu ya. Jadi A, H, A inverse dia tak kosong. Gitu. Ya. Jelas ya. Yang kedua, AH inverse sub dari G ya. Yang kedua klaim AH A inverse sub dari G. Ya udah kita ambil saja. Ambil sebutlah X gitu ya di AH A inverse ya sebarang. Maka apa di sini? X bisa kita tulis sebagai A H A inverse untuk suatu H di H gitu ya. Nah, kita kasih penjelasan karena A karena H subgroup dari G maka H pun H kecil ada di ada di G gitu ya. H kecil ada di G ya, H kecil ada di G. Artinya eh eh apalagi ya di sini dan A di G dan karena A di G maka A H A inverse ada di G ya. Nah, ini ditulis sebagai X. Jadi apa di sini? X itu apa? X elemen di AH A inverse sebarang. Jadi A H A inverse sub dari G gitu. Ya. Jadi nggak jelas lagi sekarang. Anda harus nyatakan bahwa dia termuat di dalam G. Kan ada beberapa subhimpunan yang jelas gitu ya. Dia sub dari G. Ya. Oke. Yang ketiga, klaim Ulwan. Halo Ulwan. Mana Ulwan? Masih nyimak nggak Ulwan? Sampai sini masih nyambung nggak? Nyambung Pak. Masih nyambung ya? Oke. Klaim AHA inverse tertutup. Fauzan masih nyambung Fauzan? Mana Fauzan ada nggak? Ya. Klaim AHA inverse tertutup. Tertutup tuh apa artinya? Kalau kita punya XY di AHA inverse, maka XY juga ada di AHA inverse gitu ya. Ya udah, berarti kan kita ambil ya. Kita ambil dua elemen, sebutlah apa X, Y di AHA inverse sebarang. Ya. Nah, apa arti elemen di AH besar A inverse? Ya, kita bisa tulis X bisa ditulis sebagai A eh, saya tulis H1 saja deh. H1 A inverse dan Y ditulis sebagai A H2 A inverse ya. Untuk untuk suatu nah ini nggak sebarang ya. Untuk suatu H1 H2 di A gitu ya. Sekarang kita operasikan saja di sini ya. XY ya, perhatikan bahwa XY sama dengan apa? Ya operasikan saja AH1 A inverse gitu kan. AH2 A inverse gitu ya.
Nah, ini kita satu A inverse A gitu kan. H2 A inverse gitu kan. Ya. Ini sama dengan AH1E gitu ya. H2A inverse ya. Ini ya saya langsung tulis ya AH1 H2 A inverse. Nah, saya gini nih. Tuh, ya. Ini saya tulis sebagai AH3 A inverse dengan H3 sama dengan H1 H2 dan dia ada di H. Kenapa? Kenapa? Karena subgrup. Hanya subgrup dia tertutup. H1 H2 ada di H. Maka H3 juga ada di H gitu. Ya. Nah, ini kan berarti H3 ya. Berarti dia apa? Elemen di H. H. Jadi elemen yang ada di AH besar A inverse itu adalah elemen yang bisa ditulis sebagai A dikali elemen di H besar dikali A inverse. Nah, ternyata kan proses XY itu sama dengan A H3 A inverse gitu kan. Ya sudah, berarti XY itu bisa kita tulis sebagai elemen di A H besar A inverse gitu ya. Jadi AH A inverse dia tertutup gitu. Ya. Nah, itu yang apa tertutupnya ya. Anda pelajari struktur pembuktiannya ya. Jadi soal apapun arahnya kemana Anda harus pegang. Apa yang diketahui, apa yang dibuktikan Anda harus pegang itu. Ya tinggal jembatannya aja dibangun. Habis slide-nya. Oke, yang terakhir eh, apa yang terakhir? Inverse ya, bentuk inverse. Oke. Nah, bentuk inverse-nya gimana nih? Claim AHA inverse ya memiliki elemen inverse. Artinya kan gini ya. Artinya gitu. Kalau X ada di AH A inverse, maka X inverse juga ada di AH A inverse gitu ya. Nah, ya udah kita ambil lagi saja yang tadi ya. Ambil X sama dengan X sama dengan X elemen AH A inverse. Sekali lagi kita fokus di elemennya gitu. Ya, artinya apa? X bisa kita tulis sebagai AH A inverse untuk suatu H di H. Ya, jadi pilihan kita menulis suatu itu karena X-nya tertentu. Ya, jadi bukan sebarang H, enggak. Kalau kita pilih X, H kecilnya ini. Kalau kita pilih Y, H kecilnya itu. Kalau kita pilih P, H kecilnya apa gitu ya, beda-beda. Nah, sekarang kita tulis di sini. X inverse artinya apa? Ya, A, H, A inverse di inverse kan. Nah, baru kita mainkan lema di sini ya. Kan ada lema nih. Lema ya. Mengatakan apa? AB inverse sama dengan B inverse, A inverse. Nah, pertanyaannya kalau ABC apa? Kan itu 3 elemen ya. Apa nih 3 elemen? Ya, kita proses gini aja. AB, C gitu kan. Ya, sama dengan. Ini berarti sama dengan apa? C inverse, AB inverse gitu kan. Ya, terus sama dengan C inverse, B inverse, A inverse. Oh, jadi ABC inverse hasilnya sama dengan ini. Gitu. Ya, oke. Berarti ini juga kita blok saja sama. Nah Anda mau bloknya gimana nih? Terserah aja gitu ya. AH blok ini ya. A inverse, inverse. Berarti ini sama dengan apa? A inverse, inverse. AH inverse. Nah, dan kita juga punya lema lagi bahwa A inverse diinverskan sama dengan A gitu ya. Berarti kita punya apa? A, terus apa? H inverse, H inverse. Nah loh, ini ada di H nggak? Ada di sini nggak? Apa? Puluhan, Fauzan? Ada nggak di sini? Jawabannya Eh, ada nggak Pak? Karena kan ada.
ada H inverse kan inverse dari H. Jadi Ya, ini kan itu juga sama. Jadi ada Pak. ya, oke. Jadi ini H inverse ada di H gitu ya. Berarti ini elemen dari A, H besar, A inverse. Gitu ya. Jadi A inverse memiliki elemen inverse. Ya, gitu. Berarti terbukti apa? A inverse subgrup ya, subgrup dari G. Subgrup dari G. Itu ya. Nah, eh ya soalnya variatif sekali ya, banyak gitu ya. Eh, udah azan di sini ya, bentar lagi. Jadi ini nanti nanti saya kirim ini ya ke Anda gitu ya, filenya. Ya saya cuma ingatkan bahwa kalau Anda punya soal-soal yang kayak gini yang terkait dengan grup gitu ya. Nih misalkan banyaknya otomorfisme, itu otomorfisme gimana tuh? Ya, ini ada ideal lagi ya. Terus misalkan di sini apa nih? Membagi nol. Nah ini suatu contoh pasangan grup. Tidak semua ya, materinya kan baru sampai grup dulu ya. Jadi kadang-kadang ada soal-soal unit belum. Order dari grup. Nah ini nih, lihat nih, order dari grup. Ini Anda menggunakan apa namanya? Lagrange ya. Z12 kali Z4 ini isinya berapa? 48 kan dibagi ini. Nah, notasi ini apa? Di sini kan juga ada nanti. Tuh. Jadi banyak sekali ya variasi soal yang bisa kita eh, cari gitu ya selain buku-buku yang di sini. Soal-soal yang di sini. Gitu ya. Ini Anda coba gunakan sebagai latihan. Nanti kalau masih belum puas juga, bolehlah latihan-latihan lagi tambahan daring gitu ya. Untuk soal-soalnya gitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada pencerahan lagi bagaimana Anda menghadapi soal-soal tentang grup ya dan sifat-sifat lainnya, termasuk grup simetri juga ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke, Terima kasih, Pak. ya matiin udah recordnya.